Ini bagian kedua dari materi metode numerik. Ya, untuk berikutnya kita perhatikan persoalan nilai awal, yaitu persamaan diferensial yang diberi nilai awal, yaitu Y aksen sama dengan 1 kurang T tambah 4Y. Dengan syarat awal Y0 sama dengan 1. Secara analitik kita sudah mengetahui atau bisa kita hitung, nanti tak perlu sebagai kuis, tapi kalian masing-masing bisa nantinya mencoba gitu di luar dari pelajaran ini. Yaitu penyelesaiannya secara analitik adalah Y sama dengan VT yang sama dengan 1/4T dikurang 3/16 ditambah 19/16 E pangkat 4T. Nah, secara numerik apabila kita selesaikan menggunakan metode Euler ini, ya, di buku itu sudah ada diberitahukan daftar dari nilai-nilai pada setiap titik, yaitu ketika H kita ambil 0,05, kemudian H kita ambil 0,025, semakin halus, kemudian H diambil 0,01, dan juga H sama dengan 0,001, cukup halus. Jadi kalau kita perhatikan di dalam daftar ini, ya, pada H sama dengan 0,05 apabila kita bandingkan untuk setiap titik-titik C, titik-titik T, ya, kita bandingkan hasilnya dengan hasil eksak. Untuk titik 0 tentu sama semua karena memang kita letak di sana syarat awalnya tadi, yaitu pada T0 sama dengan 1, tapi eksaknya 1 persis. Nah, namun di dalam nilai yang berikutnya, apabila kita menggunakan H sama dengan 0,05, pada titik T 0,1 itu akan kita dapatkan hasil untuk metode Euler ini adalah 1,5475000. Itu di baris 01 di kolom H 0,05. Sementara eksaknya adalah 1,6090418. Jadi kalau kita lihat di sini baru 0,1 sudah terdapat error, ya. Jadi perbedaan 1,5475 dengan 1,6090 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan untuk H yang paling halus 0,001, ya, pada T sama dengan 0,1 di baris kedua itu adalah 1,6076289, ya, di kolom H 0,001. Sementara kalau kita bandingkan dengan eksak, ya lumayan dekat gitu. Jadi 1,6076 dengan 1,6090, tapi masih ada error. Nah, jadi kalau kita perbandingkan seperti ini, maka semakin halus H yang kita pilih itu akan mendapatkan nilai hampiran yang lebih mendekati nilai eksaknya. Berikutnya kita coba bereksperimen menggunakan aplikasi Excel untuk menyelesaikan persamaan diferensial tadi menggunakan numerik. Jadi di sini ketika kita tahu bahwa persamaan diferensialnya tadi Y aksen sama dengan 1 kurang T ditambah 4Y, maka di dalam metode numerik tadi kita tahu bahwa YN tambah 1 itu sama dengan YN ditambah H kali FTY. Nah, jadi FTY-nya adalah 1 kurang T tambah 4Y. Nah, sehingga di dalam menggunakan metode numerik ini menggunakan Excel, ya,
kita sediakan satu daftar T, di mana T-nya itu kita daftarkan mulai dari titik asal, di sini titik asalnya adalah 0, kemudian H-nya kita coba serupa contoh yang sebelumnya tadi adalah 0,05, maka daftar T-nya adalah berurut dari 0, 0,05, 0,1 dan seterusnya, seperti di kolom A pada Excel tersebut. Kemudian kita akan mendaftar nilai-nilai Y untuk setiap titik T yang kita daftar tadi. Nah, untuk ini pada titik T sama dengan 0, yaitu pada baris 4 di Excel, kita akan eksekusi 1 gitu. Kita input 1 tadi di dalam langkahnya. Kita input 0 dan 1, yaitu Y0 sama dengan 1. Nah, kemudian untuk berikutnya, yaitu pada titik T sama dengan 0,05, kita menggunakan rumusan tadi YN ditambah H kali FTY. Nah, jadi karena YN itu adalah nilai yang sebelumnya, maka kalau kita perhatikan di Excel ini, di sana ada diberi kotak pada sel B5, ya. Jadi pada kotak sel B5 itu kita berikan rumusan persis dengan yang di algoritma tadi. Jadi B4 adalah nilai YN, yaitu nilai Y yang sebelumnya. Jadi kalau kita B5 berarti Y yang sebelumnya adalah B4 ditambah dengan H. H-nya adalah 0,05. Kita tetapkan, kita berikan di satu sel di sana B3. Nah, kemudian H tadi kita kalikan dengan FTY. Jadi FTY-nya adalah 1 kurang T ditambah 4Y. Nah, sehingga di sel B5 tadi, ya, di rumusnya itu kita buat B4 ditambah B3 dikali 1 kurang A4. Karena A4 adalah nilai T yang sebelumnya. Kemudian tambah 4 kali B4. Karena B4 adalah nilai Y yang sebelumnya. Nah, setelah kita menuliskan rumus untuk B5 ya, maka untuk yang berikut-berikutnya yang sesuai dengan nilai daftar T-nya, kita kopikan saja rumus tersebut ke sel-sel yang di bawahnya. Demikian juga untuk nilai-nilai H yang kita variasikan, seperti pada contoh yang sebelumnya tadi, yaitu H adalah 0,025 ya, pada kolom FG itu ya. Kemudian juga H sama dengan 0,01 di kolom J dan K, dan kemudian ketika H-nya adalah 0,001 pada kolom N dan O. Jadi dari hasil rumusan-rumusan tadi, kita akan mendapatkan semua nilai-nilai Y yang bergantung pada nilai-nilai T, ya, baik yang berubah sejauh H 0,05, 0,025, 0,01 atau juga 0,001 ya. Jadi kalau diperhatikan di file Excel-nya nanti itu untuk yang H-nya 0,05 untuk mencapai rentang T itu 0 hanya sampai 1 itu tidak terlalu banyak. Tetapi untuk rentang T yang kita menggunakan H 0,01 itu cukup panjang. Nah, jadi dari hasil-hasil nilai yang kita hitung pada
Excel tersebut kita bisa menggambarkan grafik dari nilai-nilai Y terhadap nilai dari T sebagai penyelesaian. Jadi kita perhatikan grafik yang pertama kiri bawah ya. Yang biru itu adalah penyelesaian secara numerik menggunakan Euler, dan kemudian yang merah atau orange itu adalah penyelesaian eksaknya. Jadi kalau kita perhatikan untuk H sama dengan 0,05 itu errornya cukup besar. Jadi tadi di sana ada angka pada 0,0 pada 1 ya, sebenarnya tidak nampak di slide ini, tetapi kalau kita perhatikan dia pada 1 untuk penyelesaian eksaknya itu harus 64, sekian begitu ya. Tetapi kita cuma mendapatkan 45, sekian dari hasil penyelesaian numeriknya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan grafik-grafik berikutnya, baik 0,025 atau H0,01 dan juga H0,001 yang paling kanan, maka kita melihat error itu semakin lama semakin mengecil dibandingkan dengan penyelesaian eksaknya. Jadi yang paling kanan untuk H sama dengan 0,001, nilai itu hampir serupa gitu, pada titik 1 atau pada keseluruhan titik T. Ini berarti bahwa semakin halus kita memberikan perubahan dari T, maka nilai hasilnya akan lebih baik. Namun demikian, semakin halus kita membelah rentang T yang hanya 0 sampai 1. Kalau untuk 0,001 kan sebenarnya 1/1000 gitu ya. Berarti ada 1000 titik yang harus kita hitung. Nah, ini akan membuat penghitungan itu semakin lama.